wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Ron bersama teman saya Febria Indiani. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan evaluasi pembelajaran yang terkait dengan jenis-jenis tes. Untuk yang pertama, silakan kepada rekan saya Febria Indiani untuk menyampaikan pengertian dan juga penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian tes. Tes merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengukur dan menilai di bidang pendidikan dalam rangka melaksanakan evaluasi, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai item atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian dari pekerjaan tersebut nanti menghasilkan nilai dan dapat dijadikan sebagai acuan mengenai perilaku maupun prestasi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes perbuatan. Tes tertulis merupakan suatu tes yang soal-soalnya harus dikerjakan oleh peserta didik secara tertulis seperti ujian-ujian. Selanjutnya untuk jenis tes tertulis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama tes objektif merupakan bentuk tes yang tesnya itu berbentuk pilihan ganda, tes benar atau salah, menjodohkan dan melengkapi. Kemudian yang kedua, tes subjektif, bisa dikatakan juga sebagai tes uraian. Soal bentuk uraian menuntut kemampuan peserta didik untuk dapat menjelaskan, menyebutkan, membandingkan, dan juga mengurutkan pengertian. Jenis tes objektif yang pertama yaitu tipe benar atau salah. Tipe benar atau salah merupakan tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban atau pernyataan yang benar dan juga pernyataan yang salah. Kemudian yang kedua, tipe menjodohkan, seperti memasangkan atau mencocokkan bentuk-bentuk soal. Kemudian untuk tipe yang ketiga yaitu tipe pilihan ganda, merupakan tes yang dimana setiap butirnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari 1. Tes subjektif merupakan tes uraian bebas, yaitu yang berbentuk memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan pikiran atau gagasan dalam menjawab pertanyaan. Tes uraian tersebut yaitu berbentuk tes yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu kepada siswa dalam menjawab soal, contoh uraian singkat dan juga uraian untuk melengkapi. Baik, selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan di sini adalah bentuk tes yang dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, ya, terutama dalam bidang pengetahuan kognitif, di mana seorang guru itu akan memberikan pertanyaan secara langsung kepada peserta didik secara verbal, ya, atau bahasa lisan, dan kemudian ditanggapi oleh peserta didik secara langsung dengan menggunakan bahasa yang verbal juga, atau bisa dibilang saling timbal balik antara pertanyaan dan juga jawaban dari guru dan juga peserta didik itu saling timbal balik menggunakan lisan semua. Kemudian tujuan dari tes lisan ini sendiri adalah untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah, ya, baik proses berpikir, melihat hubungan sebab akibat, terus melatih kemampuan menggunakan bahasa lisan, dan juga melatih kemampuan mempertanggungjawabkan pendapat atau konsep yang dikemukakan. Selain itu juga dari tes lisan ini bisa juga untuk meningkatkan kemampuan berbahasa atau kemampuan kepercayaan diri seorang anak dalam berbicara di depan guru ataupun orang lain. Dari kelebihan tes lisan ini sendiri, peserta didik itu akan dapat memiliki kelebihan dan juga mengetahui kemampuan yang dimilikinya untuk mengungkapkan pendapat secara langsung. Selain itu juga bisa untuk melihat penguasaan materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian melatih kejujuran, serta tes lisan ini dilakukan secara langsung dan peserta didik tidak bisa mencontek. Itulah sebabnya ini tes lisan ini juga digunakan untuk melatih kejujuran peserta didik. Dan juga yang ketiga adalah melatih improvisasi komunikasi peserta didik agar tidak gugup atau menjadi berani untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Kelemahannya sendiri dari tes lisan ini adalah bagi peserta didik
yang pendiam ya, eh, yang untuk menuaikan jawaban secara lisan itu mereka peserta didik tersebut akan merasa kesulitan karena memang mereka cenderung seorang pendiam. Kemudian mereka tentunya membutuhkan waktu pelaksanaan yang relatif lama karena dalam proses pembelajaran bila tujuan pengajaran belum tercapai maka guru akan mengulang materi yang telah dijelaskan baik dengan menggunakan metode yang sama atau menggunakan metode yang berbeda, mengganti dari metode semula yang membuat peserta didik tersebut tidak paham. Kemudian yang terakhir adalah tes perbuatan. Tes perbuatan di sini yaitu adalah tes yang dalam penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Jadi penilaian tes perbuatan ini dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan melaksanakan tugas sampai dengan hasil yang dicapainya. Jadi diamati dari mulai pelaksanaan atau pemberian tugas itu sampai pengumpulan tugas, bagaimana sih perbuatan peserta didik tersebut. Kemudian aspek penilaiannya yaitu yang pertama adalah kejelasan bisa, kemudian yang kedua penggunaan contoh dan juga ilustrasi, yang ketiga adalah pemberian tekanan, dan juga yang keempat adalah penggunaan balikan. Kelebihan dari tes perbuatan ini sendiri, satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan, sangat baik digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan teori dan juga pengetahuan keterampilan. Dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk mencontek karena perilaku peserta didik yang menjadi patokannya. Jadi guru dapat mengenal lebih dalam tentang karakteristik masing-masing peserta didik sebagai dasar tindak lanjut hasil penelitian seperti pembelajaran remedial. Dan kelebihan tes perbuatan ini sendiri memakan waktu pelaksanaan yang lama karena yang diamati adalah tingkah laku dari peserta didik itu sendiri, yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga cepat membosankan. Karena selain itu memerlukan syarat-syarat pendukung yang lengkap baik dari waktu, tenaga maupun biaya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hasil penilaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jika tes sudah merupakan sebuah rutinitas, maka tidak akan memiliki arti untuk keselanjutannya. Nah, kurasa sekian penjelasan dari kami terkait dengan jenis-jenis tes dalam evaluasi pembelajaran ya. Saya Ahmad Gufron dan juga teman saya Kevitya Yani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.